selalu memberikan kenangan yang istimewa, khususnya bagi saya. Saya ingat waktu saya juga dilantik menjadi pengurus, baik itu di PRMI maupun di Pemuda dulu di P3MI. Jadi sungguh mengharukan buat saya, hari ini saya memimpin pelantikan ini. Dulu saya adalah yang dilantik di dalamnya dan sangat bersyukur diberikan kesempatan bisa melayani Tuhan di usia muda. Tuhan pimpin hidup ini sampai saat ini boleh berjalan atas pimpinan Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14. Saya bacakan bagi kita sekalian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita, karena ini masih bulan Januari, tetapi percayalah waktu itu cepat, 20 hari di bulan Januari sudah lewat, kita sudah di tanggal hari ke-21 hari ini ya. Nah, apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini, itu menjadi harapan dari kita semua, agar firman Tuhan boleh menjadi penuntun kita di tahun yang baru ini. Saudara, ada satu prinsip yang penting sekali yang Alkitab berikan buat kita, yaitu prinsip tabur tuai. Tabur tuai, ya, teman-teman tahu itu prinsipnya. Firman Tuhannya ada misalkan di Galatia pasal ke-6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi sistem tabur tuai ini, bahkan kata tabur tuai ini juga sudah dipakai Alkitab sejak dari kitab Kejadian. Kalau teman-teman buka Kejadian pasal yang ke-8, ya, selama bumi masih ada, tidak akan henti-henti musim menabur dan menuai. Kata tabur dan tuai itu adalah prinsip sebab akibat yang udah paling basic ya di Alkitab kita, di prinsip firman Tuhan kita. Ya, kalau di Indonesia petani itu pakai kata tabur tuai itu adalah petani itu biasanya dia kalau zaman dulu ya masih manual, sekarang sih udah pakai mesin semua. Tapi dulu dibajak, dicangkul lahan dia punya lahan. Untuk apa? Lahan itu dimanfaatkan dengan cara dia mengusahakan taman itu, ladang dia, lahan dia ya. Jadi dia menabur, apa yang mau dia tuai? Ya benihnya yang ditaburkan. Misalkan dia mau menuai tomat gitu, ya dia harus menuai biji-bijian tomat dong, ya kan? Misalkan selada air, ya dia harus menaburkan benihnya. Ya nggak bisa dia harap dia mau makan duren gitu, tapi dia tabur apa gitu ya, ubi gitu, nggak bisa. Karena dia harapkan apa dan dia harus mengusahakan itu. Itu sistem tabur tuai, ya, sistem tabur tuai. Jadi beberapa hal kita bisa dapatkan. Satu, kita mau dapatkan hasil apa, kita harus menabur apa. Yang kedua, kita harus mengupayakan sesubur dan sebaik apapun lahan atau tanah yang kita miliki, tapi kalau kita nggak upayakan, kita nggak kerjakan, percayalah, nggak akan berhasil seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita hanya tunggu hoki-hokian, siapa tahu dari alam semesta ini, dari udara, tertiup bibit-bibit yang unggul. Jadi kamu berdoa aja begitu ya, lalu nggak usah mengupayakan apa-apa. Kamu berharap hasil yang baik gitu. Oke? Saya nggak mengatakan kita nggak perlu berdoa, tetapi ora et labora, berdoa sambil bekerja. Kita berdoa,
kita harus sambil bekerja. Ya, sistem tabur tuai. Maka kalau kita mau hasil yang baik, kita harus bekerja, menabur benih-benih yang baik. Ya. Maka di dalam hidup kita juga begitu, bukan? Kalau kita mau punya hasil yang baik, kita mau sehat nih ceritanya. Di sini ada dokter kan? Jadi kalau kita mau sehat, ya jaga dong diri kamu baik-baik dong, ya kan? Apa yang kamu masukin ke dalam tubuh kamu? Kalau kamu mau sehat, ya kalau kita nggak karu-karuan, apa aja dimasukin, gula, karbohidrat terus pagi siang malam, ya kan? Terus kitanya mager, nonton Netflix terus, YouTube, nonton TikTok, gitu ya. Nah itu kan bahaya buat tubuh sebenarnya. Ya, apa yang kita lakukan kepada tubuh kita ini, terus kita doa-doa, ya Tuhan berikanlah kesehatan bagi saya. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Ya, kayak gigi kita mau bersih ya, dijaga dong giginya. Habis makan harus sikat gigi. Di sini kan ada dokternya juga, ya kan? Lengkap kita di sini ada dokter apa aja. Ya. Kalau mau sehat ya harus olahraga. Bukan begitu, Peter? Ada mana Peter? Peter ngajakin terus, Boksu, ayo olahraga. Si Peter bilang, Boksu jangan khotbah terus soal kesehatan tubuh. Kamu juga harus ikut olahraga di samping, gitu kan? Sorry Pete, lagi besuk. Sorry Pete, pelayanan kedukaan, gitu. Itu jawaban saya kepada Peter. Semangat ya Peter. Jadi kalau mau sehat, ya harus dijaga dong tubuh kita. Percayalah, pola hidup kita hari ini nggak bagus bener. Banyak yang muda-muda itu, usia muda itu banyak penyakitnya, usia 50, 60, ya. Karena kenapa saya ngomong begini bukan omong kosong ya. Karena jemaat-jemaat kita, saya akhir-akhir ini banyak mengunjungi jemaat-jemaat yang masih dalam usia muda, relatif muda sebenarnya. Tetapi sudah banyak pergumulan-pergumulan kesehatan yang dihadapi. Maka ini kan masih lebih muda lagi, ya kan? Saya ngomong dengan generasi-generasi yang lebih muda lagi. Ya, saya kasih warning dulu. Kalau kamu mau panjang, lifespan ya. Jadi begini, kehidupan itu ada dua kan, ada lifetime sama lifespan. Kita jangan pikir yang penting saya punya lifetime panjang. Kalau kita punya lifetime panjang, tapi kita hidupinnya dengan misalkan ya, sorry nih, kita udah kena stroke-nya 30 tahun. Ya sebenarnya kita udah terbatas sekali, ngerti ya maksudnya ya? Kalau kita mau lifespan panjang, ya kita harus jaga pola hidup kita, begitu ya. Jadi oke, kita mungkin bisa umur panjang, tapi dengan umur yang panjang itu juga kita usahakan kita juga bisa sehat panjang, maksud saya begitu. Ya, bukan cuma terbaring. Ya saya juga nggak menyalahkan, ya ada orang-orang atas kehendak Tuhan juga yang harus terbaring begitu ya. Tetapi ada tanggung jawab kita juga, ingat itu ya. Jangan semuanya kita doa tanggung jawab Tuhan, kasih kesehatan Tuhan, kasih kesehatan. Ini yang masih muda-muda, di sini kan ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Percayalah, hidup kalian itu paling ganteng dan cantiknya pada saat sekarang ini. Lewat itu udah makin jelek kayak saya, begitu ya. Nah, just kidding. Saya mau ngomong apa jadi lupa. Kalau kita mau rohani kita tumbuh, ya dong. Tadi kan fisik ya, sekarang rohani. Saya mau dekat sama Tuhan, saya mau lebih kuat iman rohaninya, saya mau kokoh imannya, saya mau berguna bagi kerajaan Allah. Saya mau cinta Tuhan lebih lagi. Saya mau berkomitmen sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang otentik, yang sejati. Itu nggak cukup dengan doa teman-teman. Artinya doakan Tuhan, saya mau menjadi Kristen otentik. Habis itu udah selesai. Ada upaya juga dong. Apa benih-benih yang kita taburkan untuk kita memperoleh kemajuan rohani kita. Tanggung jawab kita sekali lagi, bagian kita ya. Tuhan tentu akan mengerjakan tanggung jawab Dia. Ada tanggung jawab kita, ya kan? Kalau kita pengen mencintai Tuhan lebih lagi, tapi kita baca firman Tuhan aja enggak, ya impossible teman-teman. Kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita mau menjalankan kehendak Tuhan, tapi kita nggak pernah tahu kehendak Tuhan itu apa sih. Begitu baca firman Tuhan ngantuk gitu, gitu ya, nggak tahu, nggak ngerti dah.
Nah, tidur aja udah. Ya gimana? Kita bisa menuai pertumbuhan iman kita. Oke, kita diajak bersekutu bersama, ayo dong kita komsel, cell group. Gak mau gak ada waktu. Baca firman Tuhan, enggak berdoa. Makan berdoa enggak. Gitu. Kapan berdoa? Kalau lagi butuh, baru cari Tuhan. Ya, nah percayalah kita nggak akan bisa bertumbuh dengan begitu. Oke, kalau kita mau diperlakukan baik sama orang, ya perlakukan orang lain dengan baik dong. Kalau kita sombong, kita merasa lebih hebat selalu dari orang lain, kita selalu merasa lebih hebat, lebih baik, kita nggak butuh orang, nah ini hati-hati nih. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berbalik kepada kita. Ya, kalau kita mau diperlakukan baik, perlakukan orang lain dengan baik. Kalau selama ini kita merasa, kok saya selalu diperlakukan tidak baik sama orang. Nah, sekarang bertanya dulu sama diri sendiri, jangan-jangan kita sering nggak memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, jadi hukum tabur tuai ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus, bukan? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu isi seluruh hukum. Kata Tuhan Yesus loh ini. Hukum apa? Hukum tabur tuai, hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi setiap tahun baru itu bagi saya adalah kita ini refreshment. Setiap tahun baru itu, coba bayangkan begini. Kita itu semacam kredit, kita dikasih kredit lagi sama Tuhan. Kering. Nah, dari kredit kita ini, kita mau investment di mana nih dengan kredit kita ini? Apakah kita biarin gitu aja, kita nggak pakai sama sekali? Sekarang kredit kita banyak nih, awal tahun toh. Kita mau tabur di mana? Apa sih yang dimaksud sama Boksu? Maksudnya begini, ini adalah waktu. Tuhan refresh lagi waktu, mulai 1 tahun lagi di Januari ini. Tuhan kasih tahun 2024 ini. Kita mau tabur pakai apa ini? Kredit kita ini. Tentu kalau kita punya uang, kita harus tahu dong, wah mana nih investasi yang menguntungkan, bisa return yang tinggi. High return tapi low risk gitu. Kalau bisa, jangan yang high risk, high gain gitu ya. Jangan, kalau bisa kita taruh, investasikan itu di mana. Dan ini waktu kita kan di-refresh sama Tuhan. Ini mulai Januari loh. Januari itu artinya baru kepake 20 hari dari 365 hari. Nah, sisanya itu kita mau pakai di mana nih? Itu yang mau saya katakan kepada teman-teman di pagi hari ini, di tahun baru ini. Ayo kita pikirkan baik-baik. Tahun 2024 ini akan jalan begitu cepat. Teman-teman mau pakai di mana? Mau habiskan waktu ini untuk apa? Banyak orang bikin komitmen, resolusi, janji di awal tahun, kebanyakan gagal. Kenapa? Karena komitmen itu nggak pernah dengan disiplin dijalankan dengan baik. Ya kan? Kita harus menjalaninya dengan baik. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya kan? Habis itu apa? Persekutuan dengan penderitaannya. Supaya aku boleh semakin serupa dengan Dia. Teman-teman perhatikan ini. Sebetulnya lebih tepat kata yang ku kehendaki itu adalah diganti tujuan hidupku. Dari semua bagian Alkitab yang menggambarkan tujuan hidup manusia yang begitu jelas adalah di ayat ini. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia katakan, yang ku kehendaki. Atau mungkin bisa membantu kita kalau kita ganti kata-kata, tujuan hidupku, kata Rasul Paulus, adalah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dengan penderitaannya. Dan agar aku bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuan hidup Paulus bilang apa? Tujuan hidup saya adalah mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan yang saya kenal itu, supaya aku bisa menjadi serupa dengan Dia. Itu tujuan hidup dia. Mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan hidup Rasul Paulus.
Kenapa saya bilang ini tujuan? Karena di ayat 14, kalau teman-teman baca, dia katakan apa? Dan berlari-lari kepada tujuan itu. Dia mengarahkan pikirannya, dia mencoba menangkap tujuan itu. Dia mencoba meraihnya dan bahkan berlari-lari kepada tujuan itu. Nah, ini kan tujuan, goal, sasaran. Ya. Jadi di tahun 2024 saya rindu teman-teman semua punya goal dan sasaran yang lebih jelas. Dan ini adalah goal dan sasaran kita sebagai umat Kristen seumur hidup kita. Sasaran kita adalah mengenal Kristus, bersekutu dengan Kristus, serupa dengan Kristus. Mengenal Kristus. Saudara jangan pikir Rasul Paulus ini yang tulis di Filipi 3 ini adalah Rasul Paulus petobat baru ya. Jadi dia tulis begini, oh saya baru bertobat nih dalam perjalanan ke Damsyik. Saya mau lebih mengenal Tuhan, yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Bukan. Rasul Paulus yang menulis Filipi 3 ini adalah Rasul Paulus yang sudah melayani lebih dari 25 tahun. Yang sudah merasakan pahit manisnya mengikut Tuhan. Penderitaan, aniaya karena mengikut Tuhan. Tapi selama 25 tahun, dia masih merasa dia belum cukup mengenal Kristus yang disalib itu. Yang ku kehendaki atau tujuan hidupku, saya mau kenal Kristus yang disalib itu lebih dalam lagi. Teman-teman banyak di antara kita merasa sudah kenal Kristus, oh Kristus itu saya tahu, dia adalah Tuhan yang meninggalkan sorga datang ke dunia dan menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan sehingga kita bisa diselamatkan. Itu bukan mengenal, itu mengetahui, pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Kalau mengenal adalah bagaimana teman-teman berinteraksi secara pribadi dengan Tuhan kita. Sejauh mana kita mengenal Tuhan? Apakah teman-teman kenal Tuhan Yesus? Kenal? Tuhan seperti apa yang teman-teman kenal? Apakah teman-teman sebagai seorang yang sungguh-sungguh mentaati akan firman Tuhan? Mau kenal Tuhan, ya tentu harus punya waktu untuk bersekutu dengan Dia. Saya kasih contoh, misalkan contoh Randy. Teman-teman kenal nggak contoh Randy? Oh tahu aku Boksu, dia pembina saya, ganteng, belum punya pacar. Nah, saya nggak komen deh soal itu ya. Nah, benar, kalau dengan begitu kamu kenal sama contoh Randy, kamu pernah nggak makan berdua, ngobrol sama contoh Randy, ajak makan pembinanya, jangan dibiarin aja pembinanya begitu ya. Pernah nggak tahu dia itu makanan kesukaannya apa? Tahu nggak? Peter tahu nggak? Oh, makanya Peter kalau makan enak ajak-ajak pembinanya, contoh Randy gitu. Ya kan? Dia itu hobinya apa? Tahu nggak di sini? Yang tahu nggak hobinya contoh Randy apa? Dia sering cerita kan di khotbah dia. Tapi yang saya pengen katakan adalah kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus, kita harus punya waktu dong. Meluangkan waktu kita dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya? Baca firman-Nya dong dan doa setiap hari. Baca firman Tuhan dan berdoa kita tahu lebih mengenal isi hati Tuhan Yesus. Setelah itu, kaitkan dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Saya percaya kita semua punya pergumulan hidup, bukan? Usaha bisnis kita, pekerjaan kita bergumul dengan relasi orang-orang di tempat kerja kita, keluarga kita, kesehatan anggota keluarga kita. Setiap kali pasti ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, pergumulan itu kita kaitkan dong, relasikan dengan firman Tuhan yang kita baca. Wah, dalam kesulitan kita, aduh bagaimana nih? Usaha pekerjaan orang tua saya atau saya sendiri, waduh saya nggak tahu nih, kayaknya saya mesti resign nih, gitu ya. Lalu firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang begini, Tuhan mengaruniakan, kasih karunia Tuhan adalah cukup bagi kita. Tuhan pelihara hidup kita. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kamu? Wah, kita dapat penghiburan, ya kan? Kaitkan firman Tuhan. Nah itu kita bisa mulai lebih berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Terus kita
Kita lagi masalah relasi sama teman kantor kita. Wah, ini teman kantor, teman baik gitu ya. Atau bukan teman kantor lah, teman main kita. Semua cerita rahasia kita yang terdalam kita ceritakan ke dia. Kita percaya banget sama dia. Ternyata dia ceritain lagi ke orang lain. Waduh, dasar deh. Aduh, saya teraniaya. Terus kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya teraniaya. Tuhan Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus Tuhan bilang, itu yang menganiaya kamu musuhmu bukan teman baik saya. Apalagi musuh aja harus kamu kasihi, apalagi teman baik kamu. Gitu ya. Jadi pengalaman hidup harus selalu berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca. Nah, disitulah kita tahu bahwa Tuhan sedang memproses dan membentuk kita. Disitulah kita tahu bahwa hidup kita semakin dibentuk untuk kita serupa dengan Kristus. Ya, jadi saya berharap di awal tahun ini kita bisa bertumbuh rohani semua, semakin serupa Tuhan. Tema gereja kita tahun ini adalah bertumbuh semakin kuat. Kita mau jemaat-jemaat semakin kuat. Bagaimana caranya bisa bertumbuh semakin kuat? Teman-teman disiplin untuk beribadah hari Minggu, jangan mengabaikan pertemuan minggu kita, MYC di tempat ini. Gereja sudah memberikan wadah yang indah buat teman-teman semua. Lalu kedua, berkomunitas dengan saudara seiman, bertumbuh dengan saudara seiman dalam komunitas. Kalau di sini masih ada live MYC, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Saya dengar-dengar kayaknya udah hampir nggak ada ya. Harus bertumbuh melalui itu, dan melalui pelayanan, semakin giat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Selamat tahun baru sekali lagi buat kita semua, selamat melayani buat teman-teman pengurus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengarahkan kami di awal tahun ini, mengingatkan kami dengan waktu yang ada, bagaimana kami akan memakainya. Pimpinlah kami di dalam mengatur waktu-waktu hari-hari kami ya Tuhan, sehingga waktu yang berjalan ini tidak berlalu begitu saja, kami memperoleh kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan kami, di dalam kerohanian kami. Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan selamat melayani.